Halo pemirsa, Paling Faradela kini hadir untuk nemenin kalian nih di Inside Jogja edisi kali ini. Seperti biasa, Inside Jogja akan menghadirkan berita yang unik dan menarik spesial untuk kamu. Nah, berita pertama nih cocok banget buat kamu yang suka berkebun dan bertani. Kebun anggrek tajam namanya. Di kebun anggrek tajam ini terdapat 4 fasilitas yang dimana keempat fasilitasnya bisa kamu gunakan untuk berkebun dan mengetahui soal tumbuh-tumbuhan. Wow, seru banget kan? Berikut liputannya dari reporter kami, Bella Ayu. Anda suka berkebun? Suka menanam sayuran? Atau mungkin Anda punya ketertarikan untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang perkebunan dan pertanian? Nah, di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Raya Tajem, kilometer 2,5, ada sebuah tempat yang bernama Kebun Anggrek Tajem. Kebun Anggrek Tajem merupakan sebuah kebun dengan luas 2,4 hektar yang telah berdiri selama lebih dari 15 tahun. Terdapat 4 unit fasilitas yang ada di Kebun Anggrek Tajem. Yang pertama ada Vanditya Nursery, yang kedua ada Warung Kebun Anggrek Tajem, yang ketiga ada Kids Camp, yang terakhir adalah Caping Merapi. Unit fasilitas yang ada di Kebun Anggrek Tajem memiliki misi, yaitu untuk mengedukasi masyarakat terhadap dunia perkebunan dan juga pertanian. Ya, jadi kalau di Kebun Anggrek Tajem ini kita ada 4 unit fasilitas. Yang pertama itu ada Vanditya Nursery yang fokusnya ini ke jual beli anggrek, tanaman hias, kemudian rental, pembuatan taman indoor dan outdoor. Lalu ada Warung Kebun Anggrek Tajem yang fokusnya ini ke kuliner, menyajikan hasil olahan kebun, dan ada juga menu yang khas dari Kebun Anggrek Tajem ini. Ketiga, kita ada Kids Camp, itu menyediakan jasa edukasi untuk anak-anak, merupakan lembaga edukasi informal yang nantinya kegiatannya itu contohnya adalah membuat handmade, souvenir, lalu ada outbound dan kegiatan kreatif lainnya. Lalu yang terakhir ada Caping Merapi, ini kita fokusnya ke pertanian, dan saat ini yang kita angkat adalah konsep urban farming dan juga budidaya bunga-bunga potong. Salah satu fasilitas yang ada di Kebun Anggrek Tajem, yaitu Caping Merapi, saat ini mempunyai proyek yang berkaitan dengan urban farming. Namun, konsep urban farming yang diusung oleh Caping Merapi ini adalah urban farming kreatif, kekinian, cantik, dan juga unik. Urban farming di Kebun Anggrek Tajem itu ada di bawah proyeknya Caping Merapi. Nah, kalau urban farming yang mau kita angkat ini adalah sebuah edukasi atau percontohan gimana masyarakat nanti bisa melihat kalau bertani itu tidak harus di lahan yang luas atau di sawah, tapi di pekarangan terbatas atau lahan sempit pun juga bisa. Bagaimana kita memaksimalkan sudut-sudut yang ada di sekitar kita. Salah satu manajer Kebun Anggrek Tajem, Panggi Dwi Atmojo, mengatakan misi edukasi yang dilakukan Kebun Anggrek Tajem, khususnya pada unit Caping Merapi, diawali dengan keprihatinan terhadap para petani yang melakukan budidaya tanaman pangan, namun nasibnya masih dinilai kurang sejahtera. Dikarenakan para petani tersebut masih melakukan metode pertanian secara turun-menurun dan belum menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan terkini. Oleh karena itu, unit fasilitas Caping Merapi ini memutuskan menggandeng dunia pariwisata untuk menggagas sebuah model pertanian yang dapat dijadikan pelatihan dan juga edukasi bagi para petani agar dapat menggunakan kreativitas dan juga ilmu pengetahuan terkini untuk meningkatkan produk pertanian mereka, sehingga dunia pertanian di Indonesia dapat semakin maju. Seperti yang kita ketahui, beberapa tahun kebelakangan ini banyak terjadi kejadian-kejadian yang kurang baik yang menimpa negeri kita ini.
Berangkat dari keresahan tersebut, saya dan kru terjun langsung untuk menanyakan kepada masyarakat apa arti dari sebuah kata kemerdekaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, merdeka. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu karena beraninya melawan penjajah itu kan karena kita itu disengsarakan, dimiskinkan, ya disengsarakan, jati dirinya sudah tidak, namanya sudah bukan bangsa yang terhormat lagi, sudah yang namanya terjajah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Persatuan Indonesia. 4. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Keadilan persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan. Indonesia tanah pusaka. Kan kita sudah namanya, kalau dulu Simbang alami dijajah fisik, dijajah ekonomi, teknologi. Nah sekarang kan tinggal kita itu sudah bebas fisiknya, sudah merdeka, kita tidur nyenyak, kita apa saja bisa, untuk apa saja punya uang, bisa beli kapal terbang, apa saja, ya itu kan namanya sudah bebas itu. Nah, sudah. Tapi ekonomi kan kita masih kemiskinan ada, lantas kita masih terlilit utang banyak dengan luar negeri, ya toh? Bineka bukan boneka, beragam bukan seragam. Negeri sedang berproses dan baktimu cuma protes. Keberadaan penyu yang semakin sedikit bahkan terancam punah mengakibatkan semua aktivis di dunia untuk melindungi hewan bawah laut yang hampir punah, termasuk penyu. Dan pemirsa, ada seorang aktivis nih yang tadinya ia berprofesi sebagai pemburu penyu. Namun sekarang beralih profesi menjadi seorang pelindung penyu di Pantai Samas, Bantul. Penasaran kan siapakah dia dan bagaimanakah kisahnya? Berikut penuturan dari reporter kami Darmata Nur Aisyah. Pantai Samas merupakan salah satu habitat dari 4 spesies penyu yang ada di dunia. Di tengah perburuan penyu yang semakin marak, ada seorang pria parubaya yang akrab disapa dengan Rujito yang peduli dengan kelangsungan hidup penyu. Selamat sore pemirsa, saat ini saya berada di Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan bertemu dengan Rujito, salah seorang aktivis yang dulunya merupakan pemburu penyu dan kini beralih menjadi pelindung penyu. Nah, penasaran kan gimana kisahnya? Yuk ikutin saya.
saya akui, saya itu dulu itu bukan pelestari, saya itu benar-benar pemburu lah istilahnya. Tetapi sesudah diberi sosialisasi ataupun dari BDA, Bidang Perikanan, sehingga saya itu merasa tertarik karena apa? Aturan dari BDA itu sebagai wihara sebagai wahana wisata pendidikan. Nah itulah yang merasa ketertarikan saya, karena apa? Pendidikan adalah masa depan kita semua, seperti itu. Kalau dalam Indonesia ini Pak, apa hal yang pertama kali Bapak lakukan? Pertama yang kami lakukan yaitu baik penyelamatan semi maupun alami, baik yang luka, sakit atau apapun. Nah yang luka sudah sembuh kita kembalikan habitatnya. Pertama, jangan sampai lupa dengan habitatnya. Kedua kali, jangan sampai kita tuh menghambat masa perkawinan. Itu pertama. Kedua, yang namanya penetasan semi, yaitu pemindahan dari sarang alami pindah ke alami ke semi. Itu mengantisipasi jangan sampai kena timbunan pasir ataupun kena abrasi. Itu dengan untuk penelitian ataupun pendidikan anak-anak yang mengadakan pendidikan di tempat ini. Gitu. Nah kan tadi Pak bilangnya wahana wisata pendidikan. Iya. Nah itu diwujudkan dalam kolam konservasi seperti ini. Ya, itu kan gini ya, biarpun kolam-kolam seperti ini, tetapi semua ini bangunan-bangunan tersebut bukan dari pemerintah. Ini bangunan-bangunan dari pecinta lain, berdasarkan dari Citilin, BRI, SMK 30 Jakarta, Pertamina, beliau dari Belanda yang mengajarkan membantu bantuan yang sangat tertarik dengan apa yang saya lakukan itu. Kalau di kolam konservasi ini selain merawat atau melindungi telur-telur, apa ada misalnya punya sakit berawat juga? Ya memang sakit, tapi kan yang namanya konservasi itu kan bukan hanya menyelamatkan penyu, boleh katakan tanaman mangrove, tanaman cemara udang, tanaman buto, segala macam yang ada hubungannya dengan laut, penanggulangan abrasi atau laut, penyelamatan untuk pelindungan penyu bertelur, itulah yang namanya konservasi. Nah, kira-kira apakah Bapak ingat berapakah penyu yang pernah Bapak lepas liarkan? Kalau yang kita lepas liarkan itu saya itu seingat saya yaitu tapi tidak pas. Yang saya ingat itu tahun 2001 sampai 2013 itu dalam menurut catatan saya itu sudah mencapai 5.700 berapa seingat saya, tetapi sesudah tahun 2013 sampai sekarang itu belum kita hitung. Berarti dalam belajar untuk merawat telur penyu seperti itu secara otodidak? Pada waktu diberi sosialisasi dari KSDI atau dari perikanan itu belum pernah yang namanya dinas itu memberi tata cara penetasan semi, seperti ini, alami seperti itu belum pernah, tetapi semua itu sayang merekayasa itu sendiri. Nah yang terakhir nih Pak, saran buat anak muda yang ingin mengikuti jejak Bapak ini seperti apa saran? Ya, mari kita bersama-sama selamatkan karena apa yang namanya sudah punah. Kalau kita semua siapa yang mau menyelamatkan? Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sama saya. Nah, sama-sama. Mudah-mudahan oleh tadi kita salam lestari. Salam. Nah, gimana pemirsa? Menarik bukan? Nah, Pak Rudito bisa menjadi salah satu contoh inspiratif bagi anak muda untuk tetap semangat dan melestarikan hewan yang terancam punah. Darmatan Nuraisya melaporkan dari Pantai Samas, Kabupaten Bantul. Buat kamu nih penggemar kerajinan kulit, di Jalan Kaliurang terdapat pengrajin kulit ikan pari yang rata-rata pengrajinnya adalah difabel. Berikut laporan dari reporter kami Fakih Fisabilillah.
Halo pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu tempat kerajinan kulit ikan pari yang menghasilkan kreasi seperti dompet, tas, ikat pinggang, dan masih banyak lainnya. Yang uniknya, di tempat ini para pekerjanya merupakan orang-orang difabel. Mau tahu bagaimana prosesnya? Yuk ikuti saya. Siapa sangka seorang penyandang difabel mampu untuk membuat berbagai macam kerajinan. Tempat ini letaknya berada di Jalan Kaliurang, kilometer 13, yang bernama Vanry Collection. Bahan baku kulit ikan pari digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan kerajinan dan didapatkan dari berbagai daerah seperti Pantura, Jakarta, dan Rembang. Bahan bakunya awalnya saya ngambil mentah dari daerah, terutama di daerah Pantura, pantai-pantai ini. Tapi sekarang kita sudah nggak cari bahan mentah, kita sudah punya supplier, ada yang proses, jadi kebetulan di Jogja juga. Ada juga sih tambahan dari Jakarta, ada dari Rembang, ada juga. Sekarang sudah mulai banyak yang proses kulit dasar, bahan dasarnya kayak kulit ikan parinya sudah mulai banyak. Ya, pemirsa, disinilah proses pembuatan kerajinan, mulai dari dompet, tas, ikat pinggang, dan masih banyak yang lainnya. Saya mau coba lihat ke dalam dulu ya. Proses pembuatan kerajinan ada berbagai macam tahapan, mulai dari mengecat, mengamplas, memberikan perekat dan resleting, serta menjahit. Total pengrajin di sini berjumlah 15 orang dan 10 orangnya merupakan penyandang difabel. Karyawannya semuanya ada 15 orang, yang difabel itu ada 10 orang. Proses untuk membuat satu buah kerajinan membutuhkan waktu 2-3 hari, tergantung dari jenis barang yang akan dibuat. Harga untuk satu buah kerajinan bervariatif, mulai dari Rp30.000 hingga Rp300.000. Omset yang didapat dalam sebulan bisa mencapai Rp100 juta. Mari Bu. Baik mirsa, sudah kita lihat kan bagaimana proses pembuatan dompetnya, tasnya, ikat pinggangnya, dan masih banyak yang lainnya. Bisa kita lihat, keterbatasan bukanlah sebuah alasan untuk kita bermalas-malasan. Saya Fakih Usabilillah, sampai jumpa. Kali ini kami punya berita seru nih buat kamu yang doyan cemal-cemil. Kuliner khas Italia, gelato, kini terdapat berbagai macam rasa, mulai dari stroberi, coklat, hingga vanila. Dan uniknya nih pemirsa, di Sleman terdapat gelato yang memiliki cita rasa rempah-rempah. Bagaimana sih rasanya? Berikut liputan ya dari reporter kami Anita Putri Rahayu. Sudahkah Anda mencicipi gelato rasa asam Jawa, jahe, atau sereh, atau alpukat, durian, dan jeruk? Kalau belum, ada satu tempat yang wajib kalian kunjungi saat sedang di Jogja. Semua gelato dengan cita rasa bernuansa lokal bisa Anda temui di kedai Gelato Adem Uy, Sleman, Yogyakarta. Kedai yang mulai berdiri tahun 2008 ini menawarkan 9 rasa es krim dan 48 gelato. Berawal dari keprihatinan saat mengikuti proyek dosen di Kaliurang semasa kuliah, membuat Andromeda menciptakan es krim dengan nuansa lokal. Tak hanya bahan yang unik, buah yang digunakan pun organik. Sepintas, gelato mirip dengan es krim, padahal berbeda. Proses pembuatan keduanya pun juga berbeda. Es krim dibuat dengan krim masak yang mengandung lemak minimal 10%, sementara gelato lebih banyak menggunakan susu dibanding krim.
Melalui gelato ini, sang pembuat, Andromeda, merasa bisa bercerita lebih banyak tentang Indonesia. Karena memang misinya memperkenalkan budaya Indonesia yang minatnya untuk rasa-rasa aneh itu adalah menengah ke atas, sehingga semuanya menggunakan bahan organik. Tahun 2016 itu kita mulai meluncurkan brand kita yang baru, namanya Ademui Gelato. Itu adalah es krim premiumnya kita. Nah, di es krim premium ini kita merasa kita bisa cerita lebih banyak nih tentang keadaan Indonesia gitu ya. Makanya kita mulai memunculkan rasa-rasa seperti rasa rendang, rasa jahe, rasa serai gitu-gitu ya. Itu karena memang kita memperkenalkan budaya Indonesia yang memang peminatnya untuk rasa-rasa yang aneh-aneh ini itu adalah menengah ke atas, sehingga kita gunakan ini semuanya organik dan mereka tertarik. Itulah yang buat kita bisa cerita lebih banyak tentang. Oke, baik, untuk es krim kita memudahkan semua customer kita ya, hotel, restoran, cafe, catering, mereka tinggal telepon, kita antar untuk es krim. Untuk gelato itu kita tadinya kita punya cafe yang kita baru pindahkan ke sini, dengan kita baru akan kita relaunching lagi setelah Lebaran. Nah, sementara ini kita berjualan ini online dan di beberapa pasar-pasar seperti Pasar Mustokoweni, Pasar Santai, Pasar Kangen. Jadi memang pasar-pasar organik yang gitu ada di teman-teman Jogja ini. Gitu. Buka setiap hari, satu gelas gelato dibanderol mulai harga Rp20.000, sedangkan untuk es krim hanya Rp2.500 saja untuk satu cup kecilnya. Penasaran? Buruan ke sini. Jogja tidak hanya terkenal sebagai kota pelajar, namun Jogja terkenal juga dengan berjuta kuliner yang enak-enak pastinya. Dan seperti yang kali ini nih pemirsa, ada mie letek atau mie dekil yang masih menggunakan bahan-bahan organik. Dan berikut liputannya dari reporter kami, Rama Dwi Cahyo. Lagu-lagu nang Yogyakarta, lali omah lali waktu mrono kanca mrene kanca. Yogyakarta memang mempunyai daya tarik dari sektor wisata. Dari alamnya nan indah hingga keramahan masyarakatnya. Tak lupa kuliner Jogja yang unik dan menggoyang lidah. Salah satunya ialah mie letek alias mie dekil. Mie yang berasal dari Dusun Bendo, Kabupaten Bantul ini merupakan salah satu mie tradisional yang masih bisa bertahan eksis di era modern saat ini. Pabrik yang sudah berdiri sejak tahun 1940 kini telah berpindah tangan pada generasi ketiga. Dinamakan mie letek karena mie ini terkenal dengan warna coklat dekil alias letek. Perusahaan mie letek ini berdiri sekitar tahun 1940-an kurang lebih. Itu yang mendirikan kakek saya. Yang asas dasar dulu perusahaan ini berdiri adalah akses untuk siar agama. Karena kan di waktu zaman itu orang tidak butuh uang, tapi dia butuh pangan. Maka dengan produksi ini bisa mencukupi orang-orang yang membutuhkan pangan saat itu. Bahan dasarnya untuk mie letek ini adalah singkong, 100% singkong. Karena kan mie letek ini dari tepung tapioka sama tepung gaplek. Tepung tapioka dasarnya singkong, tepung gaplek adalah singkong yang dikeringkan dan dibikin tepung. Proses produksi di pabrik mie letek ini masih menganut asas sosial atau sistem gotong royong. Tak ada ikatan pasti antara perusahaan dengan para pekerja. Namun,
dalam satu hari dapat menghasilkan hingga 1 ton mie siap konsumsi. Wow, hebat bukan? Dari awal perusahaan ini berdiri sampai detik ini asas dasar sosial. Karena pekerjaan ini walaupun kita berkembang dengan teknologi apapun, ya kan, dia tetap di situ ada bahasa sosial. Kita yang usia 50, 60 pun masih pada yang bekerja. Karena apa? Ya itu kita asas sosial. Mereka masih butuh nafkah untuk anak istri. Maka dari itu dengan dia kerja di perusahaan ini, dia bisa menafkahi anak istri atau bahkan bisa menafkahi cucunya. Itu seperti itu. Proses pembuatannya ya kita dari awal tepung gaplek sama tepung tapioka kita campur. Setelah kita campur, nanti kita kukus. Setelah kita kukus, kita campur lagi dengan tepung tapioka kering. Habis itu kita press. Setelah dipres keluar bentuk mie. Mie itu dikukus lagi. Setelah dikukus, pagi harinya direndam di ember untuk diuraikan, dibentuk kotak-kotak untuk dijemur. Itu untuk kapasitas produksi dalam satu hari 1 ton mie kering. Di saat tahun 80 keluar mie instan. Nah, orang pada lari ke mie instan. Kita sempat mulai menurun. Tapi di tahun-tahun 2000 ini, 2000 ke atas, orang sudah mulai mencari organik. Ya, maka mie letek ini kan menjadi naik lagi. Di era modern saat ini, kita harus pandai memilih makanan sehat. Tak salah jika kalian mulai mengganti mie instan dengan mie letek yang berbahan dasar organik. Rama Dwi Cahyo melaporkan dari Serandaan, Kabupaten Bantul. Kulineran, siapa sih yang tidak tertarik dengan kata tersebut? Di Yogyakarta terdapat sebuah restoran yang memiliki olahan daging ular. Wow, serem juga ya. Penasaran kan gimana rasanya? Berikut liputan dari reporter kami, Atika Lur. Hari ini kita akan datang ke salah satu restoran unik di Jogja nih. Restoran yang akan kita kunjungi ini terletak di daerah Prawiro Taman. Kenapa saya tertarik ke sana? Karena ada sesuatu yang jarang saya temui di Jogja. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Inside Jogja. Nah, ini dia nih restorannya yang tadi saya bilang namanya Mikasa Esto Casa Resto. Nah, tadi kan saya udah bilang nih kalau di sini tuh restorannya tuh unik. Kenapa unik? Karena restoran ini menyediakan santapan berbahan dasar dari daging ular kobra dan piton. Penasaran kan pasti? Dah, kita masuk aja yuk. Mikasa Esto Casa Resto adalah salah satu restoran di Jogja yang bernuansa Spanyol Mediterania. Selain suasana dan dekorasi tempat yang menarik, tempat ini menyajikan sebuah makanan yang unik dan cukup susah untuk ditemui terutama di Jogja, yaitu makanan olahan dari daging ular kobra dan piton. Olahan daging ular ini adalah spesial menu di Mikasa Esto Casa Resto. Penyajiannya yaitu daging ular kobra dan ular piton ini dimix. Menu yang paling laris di sini adalah daging ular kobra dan piton panggang. Penyajiannya menarik karena setelah dibumbui, daging ular tadi dipanggang di depan customernya langsung. Satu porsi daging ular kobra dan piton panggang ini dibanderol dengan harga Rp68.000 sudah termasuk satu porsi nasi ya pemirsa. Makanan extreme food yang cukup khas banget ya, dari tekstur daging ditambah dari bumbu-bumbunya yang bikin meresap di lidah, itu sangat pokoknya mantap banget deh.
Nah, pemirsa, itu tadi restoran Mikasa Es Tukasa yang menyediakan makanan olahan dari daging ular. Pemirsa penasaran mau mencobanya? Bisa datang ke restoran ini. Restoran ini buka setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Sampai jumpa. Puluh menit sudah kami menemani kalian semua nih. Mulai dari berita wisata, kulineran, hingga kemerdekaan sudah kami sajikan spesial untuk kalian nih. Faradela dan kru pamit undur diri dan sampai jumpa.